Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku Pramisa Sakarsabila sebagai mahasiswi program studi hubungan internasional dengan NIM 59191611007 Universitas Teknologi Yogyakarta akan membahas salah satu topik yang ada di chapter 2 dalam laporan migrasi internasional dunia pada tahun 2020. Topik tersebut adalah mengenai pekerja migran. Apa sih pekerja migran itu? Nah, pekerja migran adalah seseorang yang melakukan perpindahan atau melakukan migrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, mendapat pekerjaan, ataupun bekerja. Nah, menurut data yang dipost oleh ILO atau International Labour Organization pada tahun 2017, terdapat sekitar 164 juta migran pekerja, di mana jumlah tersebut merupakan 2/3 atau 64% dari jumlah keseluruhan migran internasional saat itu, yaitu 258 juta. Nah, dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 68% atau 111 juta orang pekerja migran bekerja di negara dengan penghasilan yang tinggi. Sementara 47 juta pekerja itu bekerja di negara berpenghasilan menengah. Sementara sisanya sebanyak 5,6 juta orang itu bekerja di negara dengan berpenghasilan yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik yang dirilis oleh ILO atau International Labour Organization pada tahun 2018. Grafik ini menunjukkan jumlah pekerja migran yang tinggal di negara dengan berpenghasilan tinggi, menengah maupun rendah. Nah, untuk diagram yang berwarna biru muda itu menunjukkan data di tahun 2013, sementara diagram berwarna biru tua itu menunjukkan data di tahun 2017. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan di negara yang berpenghasilan tinggi, di mana pada tahun 2013 sebanyak 75% pekerja migran bekerja di negara dengan berpenghasilan tinggi. Sementara di tahun 2017 hanya sebanyak 68% saja pekerja migran yang tinggal di negara dengan penghasilan yang tinggi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gender dalam pekerja migran, di mana di dunia ini pekerja migran di dunia ini itu didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Nah, selisih jumlah pekerja migran laki-laki dan perempuan itu selisihnya mencapai 28 juta orang, di mana 96 juta pekerja migran itu laki-laki dan 68 juta pekerja migran itu perempuan. Jumlah yang sebenarnya selisihnya tidak terlalu banyak tapi cukup kelihatan. Dan hal tersebut ditunjukkan oleh data yang telah dipublis oleh ILO juga pada tahun 2018, dan dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa pekerja migran di dunia ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dari kedua data yang sudah disajikan tadi, itu kita bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara gender dengan geografis yang mempengaruhi pekerja migran, di mana gender laki-laki yang lebih mendominasi daripada perempuan, lalu ada yang bekerja di negara dengan berpenghasilan tinggi dan rendah, dan hal ini pun semakin ditunjukkan ketika gender laki-laki lebih mendominasi di negara-negara yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja konstruktivis atau tenaga-tenaga kerja konstruksi, tenaga-tenaga kerja konstruksi itu lebih menginginkan atau menerima pekerja migran dengan jenis kelamin laki-laki. Sementara negara-negara yang lebih membutuhkan jasa seperti ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu lebih didominasi oleh pekerja migran dengan jenis kelamin perempuan. Nah, data ini menunjukkan distribusi geografis pekerja migran menurut jenis kelamin di tahun 2017. Data yang berwarna biru menunjukkan jumlah pekerja migran dengan jenis kelamin laki-laki, sementara yang berwarna merah menunjukkan data pekerja migran dengan jenis kelamin perempuan. Nah, negara-negara seperti Arab, Asia Timur, Amerika Latin dan Karibia, Afrika Utara, Amerika Utara, Asia Tenggara dan Pasifik, Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika didominasi oleh warna biru, di mana hal ini berarti negara-negara tersebut lebih membutuhkan pekerja migran dengan jenis kelamin laki-laki untuk menjalankan atau bekerja di industri
konstruksi mereka. Sementara negara-negara seperti Eropa Utara, Selatan, dan Barat, dan Asia Tengah dan Barat didominasi oleh warna merah, di mana yang berarti negara-negara tersebut lebih membutuhkan pekerja migran dengan jenis kelamin perempuan untuk menawarkan jasa seperti babysitter dan asisten rumah tangga. Sementara di Eropa Timur tidak ada yang lebih mendominasi, di mana jumlah antara pekerja migran berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah pekerja migran dengan jenis kelamin perempuan itu sama, setara, tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit. Nah, dari data-data yang telah saya sampaikan tadi, dari data-data yang sudah disajikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara geografis dan jenis kelamin pada pekerja migran, di mana ketika suatu kondisi geografis atau suatu negara lebih dominan di industri konstruksinya, maka negara tersebut akan membutuhkan pekerja migran dengan jenis kelamin laki-laki. Sementara di negara-negara yang perempuannya kebanyakan sibuk menjadi wanita karir, akan membutuhkan pekerja migran dengan jenis kelamin perempuan untuk babysitter ataupun menjadi asisten rumah tangga. Oke guys, itu aja yang dapat aku share ke kalian tentang pekerja migran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. See you in the next video.